Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Belva Mulia dengan nomor pokok mahasiswa 2033005-16092, merupakan mahasiswa Universitas Nasional yang mengambil mata kuliah Hukum Laut, Udara, dan Ruang Angkasa R02 dengan dosen pengampu yang bernama Bapak Hogen Hafiz Juanda, SH, LLM, lalu CLA, CPARD, CML, CME, CMLC. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait pengertian dari laut, udara, dan ruang angkasa, serta membahas terkait hal-hal yang berkaitan dengan hukum laut, hukum udara, maupun hukum ruang angkasa. Pertama, saya akan membahas terkait pengertian laut, lalu akan saya lanjutkan dengan membahas tentang hukum laut internasional. Laut. Laut merupakan sekumpulan genangan air asin yang memiliki jumlah banyak dan luas yang menggenangi atau membatasi daratan atas benua atau pulau. Lalu berikutnya, saya akan membahas terkait hukum laut internasional. Hukum laut internasional merupakan seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara pantai maupun dengan hal-hal yang berhubungan dengan pantai, yang terkurung oleh daratan atau organisasi maupun subjek hukum laut internasional lainnya, yang mengatur terkait kedaulatan negara atas laut, yurisdiksi negara, serta hak-hak negara atas perairan tersebut. Dasar hukum laut internasional ialah Konvensi Hukum Laut Internasional PBB 1982 atau bisa disebut dengan Konvensi 1982 UNCLOS. UNCLOS tersendiri merupakan singkatan dari United Nations Convention on the Law of the Sea yang ditandatangani pada tanggal 10 Desember tahun 1982 di Montego Bay. Konvensi 1982 memiliki isi sebagai berikut. 1. Negara pesisir atau negara yang memiliki pantai menjalankan dan menetapkan kedaulatan laut teritorialnya tidak boleh melebihi lebar 12 mil. Yang kedua, kapal laut dan pesawat udara diperizinkan atau diperbolehkan melintasi selat yang digunakan untuk navigasi internasional. Lalu yang ketiga, negara kepulauan memiliki kedaulatan sendiri atas wilayah laut yang ditentukan oleh garis lurus yang ditarik dari titik terluar pulau. Lalu kemudian yang keempat adalah negara yang memiliki perbatasan langsung dengan laut bisa menetapkan ZEE atau yang dapat kita bilang sebagai zona ekonomi eksklusif yang sejauh 200 mil. Yang kelima, negara asing memiliki kebebasan navigasi dan penerbangan di wilayah ZEE atau zona ekonomi eksklusif, termasuk pembangunan pipa di bawah laut serta pemasangan kabel. Terus yang keenam ialah negara yang tidak memiliki pantai mendapatkan haknya untuk mengakses laut atau melakukan transit melalui negara transit. Lalu isi yang ke-7, seluruh negara harus turut serta dalam mencegah dan mengendalikan pencemaran laut, termasuk bertanggung jawab atas kerusakan yang dilakukan atau yang diakibatkan karena adanya pelanggaran negara terhadap konvensi. Selanjutnya, penelitian ilmiah di kelautan ZEE dan landas kontinen haruslah tunduk pada negara pesisir. Lalu, permasalahan yang ada hendaknya diselesaikan secara damai. Namun, jika tidak terjadi adanya perdamaian,
Sengketa tersebut dapat diajukan ke pengadilan internasional atau ke pihak lainnya yang terkait dengan konvensi ini. Kemudian saya akan membahas terkait pembagian wilayah laut menurut PBB, Konvensi PBB UNCLOS tahun 1982. Yang mana terdiri dari tiga. Pertama, wilayah laut yang berada di dalam kedaulatan suatu negara. Yang kedua, wilayah laut yang menjadi kewenangan negara. Dan yang terakhir adalah wilayah laut di luar yurisdiksi atau kewenangan negara. Yang kedua, saya akan membahas terkait pengertian udara beserta membahas tentang hukum udara. Pengertian udara. Udara merupakan campuran berbagai gas yang tidak berwarna, tidak berbau, serta dapat dilihat di mana-mana, yang merupakan salah satu komponen abiotik yang lebih dikenal dengan sebutan atmosfer. Lalu, yang kedua ialah hukum udara. Hukum udara merupakan serangkaian ketentuan navigasi secara nasional maupun internasional terkait pesawat, navigasi udara, pengangkutan udara komersial, dan semua hubungan hukum, baik yang bersifat publik maupun yang bersifat perdata, yang timbul dari adanya navigasi udara domestik maupun internasional. Lalu untuk dasar hukum dari hukum udara itu sendiri diatur pada Konvensi Chicago tahun 1944 atau yang bisa disebut sebagai Convention Chicago 1944. Yang mana konvensi ini merupakan landasan terciptanya International Civil Aviation Organization, yang mana konvensi ini muncul karena adanya kesadaran antar negara bangsa setelah terjadinya Perang Dunia Kedua. Jika penerbangan sipil internasional masih menjadi instrumen transportasi yang tidak akan pernah dapat dipisahkan dari hubungan internasional antar negara. Lalu, di dalam Konvensi Chicago 1944, terdapat prinsip-prinsip hukum yang diatur dari pasal 1 sampai pasal 4. Pasal 1, yaitu tentang kedaulatan, yang mana isinya ialah negara-negara yang menjadi peserta konvensi mengakui bahwa setiap negara di dunia memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara yang berada di atas kekuasaan wilayahnya. Lalu yang kedua, pasal yang kedua ialah wilayah, yang mana dijelaskan bahwa wilayah kekuasaan suatu negara adalah wilayah daratan dan lautan yang berbatasan dengannya yang berada di bawah kedaulatan, perlindungan, maupun mandat dari negara tersebut. Lalu, pasal yang ketiga yaitu tentang pesawat sipil dan pemerintah. Isinya yaitu, konvensi ini hanya berlaku bagi pesawat terbang sipil dan tidak berlaku bagi pesawat terbang milik pemerintah suatu negara. Lalu, yang kedua, pesawat untuk kepentingan militer, kepentingan laporan kepolisian, lalu kepabeaan, itu dianggap sebagai pesawat terbang milik pemerintah. Lalu yang ketiga, ialah tidak ada pesawat terbang milik pemerintah suatu negara yang boleh melewati wilayah udara negara lain atau mendarat di negara tersebut tanpa adanya izin melalui perjanjian khusus atau sebaliknya, dan dilaksanakan sesuai prosedur yang dijanjikan. Lalu, yang keempat dalam pasal 3 dijelaskan bahwa negara-negara peserta berusaha ketika membuat peraturan mengenai penerbangan sipil, membuat peraturan yang mengutamakan keselamatan navigasi dan penerbangan sipil. Lalu lebih lanjut dijelaskan lagi di pasal 4, yaitu penyalahgunaan penerbangan sipil, yang mana isinya ialah negara-negara peserta setuju untuk tidak menggunakan penerbangan sipil untuk tujuan lain yang tidak sesuai dengan isi yang ada di dalam Konvensi Chicago 1944. Yang terakhir, yaitu saya akan membahas terkait ruang angkasa dan hukum ruang angkasa. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari ruang angkasa itu tersendiri. Ruang angkasa merupakan ruang yang tak terbatas di luar planet bumi, yang dimana terdapat partikel-partikel, lalu kemudian ada yang namanya helium,
Lalu ada yang namanya sinar kosmik, ada yang namanya debu, ada yang namanya hidrogen, dan plasma, dan benda-benda lainnya. Selain itu, saya akan membahas juga tentang pengertian dari hukum ruang angkasa itu sendiri. Hukum ruang angkasa merupakan hukum yang ditujukan untuk mengatur hubungan antara negara-negara untuk menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari segala aktivitas yang tertuju pada ruang angkasa dan di ruang angkasa serta aktivitas itu demi kepentingan seluruh umat manusia untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan terestrial dan non-terestrial dimanapun aktivitas itu berada atau aktivitas itu dilakukan. Oke, selanjutnya saya akan membahas terkait kedaulatan ruang angkasa. Di ruang angkasa, negara semua negara tidak boleh atau tidak diperizinkan untuk memiliki kedaulatan maupun mengklaim kedaulatan yang mana hal tersebut telah tertuang di dalam Treaty of Principle Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and other celestial bodies. Dijelaskan lebih lanjut, di dalam pasal 2, dijelaskan bahwa ruang angkasa, termasuk bulan dan benda langit lainnya, tidak boleh diambil alih secara nasional melalui klaim kedaulatan dengan cara penggunaan dan pendudukan atau dengan cara apapun yang lain. Oke, selanjutnya membahas tentang selanjutnya dijelaskan lebih lanjut. Di ruang angkasa, yang berlaku ialah kebebasan untuk keuntungan dan kepentingan semua negara. Kebebasan yang dimaksud ialah kebebasan untuk melakukan eksplorasi, kebebasan untuk memanfaatkan, dan yang terakhir kebebasan untuk penyelidikan ilmiah. Oke. Prinsip umum hukum ruang angkasa. Prinsip utama yang mengatur kedaulatan di ruang angkasa antara lain non-appropriation principle dan freedom exploitation principle. Yang mana non-appropriation principle artinya ruang angkasa beserta benda-benda di langit merupakan milik bersama umat manusia. Lalu yang kedua ada yang bernama prinsip freedom of exploration principle yang artinya ruang angkasa menjadi zona yang bebas untuk dieksploitasi oleh semua negara sepanjang digunakan untuk kepentingan damai atau yang bersifat damai.